berarti kita ya menerima keputusan dari eksekutif dan yudikatif. Jadi apapun yang terjadi, stempel harus ditinggal. Sebagai kesepakatan kita bersama dalam rapat kemarin, maka stempel harus dititipkan. Itu adalah suatu keputusan kita bersama sebagai PPD Sekabupaten Pati. Terima kasih. Selamat siang Pak, mau menanyakan tentang demo kemarin, ada tidak lanjut atau gimana Pak respon dari pemerintahan kabupaten Pak? Kalau kita selaku Asosiasi Badan Perwakilan Desa seluruh Indonesia di Kabupaten Pati, ini kan tujuan kita itu kan menjalin suatu komunikasi dan koordinasi yang baik. Kita sudah melalui beberapa tahapan. Karena itu ada desakan-desakan dari anggota BPD seluruh Kabupaten Pati, di mana di dalam hal ini BPD adalah suatu kelembagaan yang mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Maka dari itu kita harus ada sinkronisasi untuk membuat situasi dan kondisi atau mewujudkan desa yang sehat itu. Kita harus ada kesinkronan di antara pemerintah desa dengan Badan Perustatan Desa. Nah, itu kemarin ada titik temu apa alasan penolakan Mbak atau gimana? Kalau kemarin itu ya diterima dengan baik, tapi sayangnya dalam penerimaan kemarin itu kan dari BPD Sekabupaten Pati, khususnya dalam Asosiasi Badan Perustatan Desa itu sangat kecewa. Karena di situ yang menemui kan di dalam birokrasi kalau bisa dari Tapom wajar, tapi kalau ditemui oleh Kasatpol PP, Kasatpol PP itu biasanya itu kan hanya untuk istilahnya sebagai penegak perda dan keamanan, jadi kan kurang pas itu. Berarti bukannya terus Mbak ya, jalan buntu enggak ya, tetap ada gerakan lagi gimana untuk ke depannya? Kalau nah, ini kan kemarin dengan hasil kemarin itu kan tidak semudah itu untuk kenaikan nomor satu adalah penguatan. Ini BPD yang diutamakan dalam aksi damai kemarin adalah penguatan kelembagaan. Jadi tugas dan fungsi daripada BPD serta hak yang diberikan sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk demo kemarin ada stempel ya Mbak, itu ditinggal, itu dengan tujuan apa itu? Dan apakah desa nanti kacau dengan stempel, nggak ada stempel BPD Mbak? Ya, masa bukan mengacau, kita tidak ada kaitannya dengan urusan desa ya? Desa. Kita selalu sinkronisasi di antara BPD dengan pemerintah desa selalu sinkron. Tapi itu hanya misalnya begini, kita merupakan suatu perwujudan solidaritas kita di dalam memperjuangkan di dalam penguatan kelembagaan serta kesejahteraan daripada rekan-rekan BPD ini kan sehingga bisa layak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Karena kita begini, setiap tahunnya itu kita dari BPD itu ya untuk anggaran alokasi dana desa maupun dana desa dalam APBD atau RAPBD itu kan memerlukan BPD. Tanpa ada persetujuan BPD kan tidak akan bisa jalan seperti itu. Karena mengingat ini adalah BPD juga suatu kelembagaan yang berfungsi untuk sebagai ikut membuat regulasi di desa. Nah, apabila untuk tuntutan itu ya tunjangan per bulan Mbak ya, tidak bisa menuruti, misal ada kenaikan sedikit atau gimana, apa bisa menerima Mbak? Kalau kenaikan begini, karena di situ sudah jelas lain. Kalau seperti kepala desa maupun perangkat desa itu memang ada dasarnya bahwa di dalam Undang-Undang 6 2014 di situ kepala desa dan perangkat desa itu adalah diberikan penghasilan tetap. Tapi kalau BPD adalah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 2016, BPD diberikan kesejahteraan dan operasional diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan keuangan daerah kan gitu. Jadi regulasi tidak sama di antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain kan seperti itu. Ada statement seperti ini Mbak, kalau nanti BPD memang jadi dinaikkan, takutnya nanti pasti akan merambah ke RT RW, akan melakukan hal demo seperti yang dilakukan BPD. Ya, itu kan gini, kemarin itu pada waktu awal kita sama Pak Bupati awal ya, sebelum ada tahapan awal lah, itu kita Pak Bupati memberikan ya. Memang selama saya menjabat BPD belum ada pernah kenaikan, dan kini akan bersama-sama RT dan RW juga akan kita naikkan. Seperti itu Pak Bupati juga seperti statementnya. Ini itu.
Ada tambah lagi, Pak? Ya itu masalah, maka dari itu kita tidak bisa kita selesaikan secara kongkol, Mas. Kita hanya kemarin kan bukan istilah demo, bukan. Kemarin itu ada silaturahmi Kabupaten Badan Perusahaan Desa se-Kabupaten Pati bersama Pemkab dan DPRD kan gitu. Jadi istilahnya disertai dengan aksi damai. Aksi damai kan tidak ada permasalahan, kita yakin karena BPD yang hadir kemarin itu adalah suatu perwakilan desa, orang-orang terbaik di desa. Jadi tidak mungkin akan membuat situasi dan kondisi yang resah gitu. Setelah demo ada respon, Mbak? Nah ini kemarin kan setelah demo, kemarin itu kan ada begini, setelah diterima oleh Kabak Tapem yang didampingi oleh itu Kasat Pol PP yang sebenarnya dia itu hanya Pak Kartiko sama Pak Sugiono. Pak Sugiono itu yang itu kapasitas apa, saya menyayangkan yo Pak Sekda atau wakilnya dari situ kan gitu, asisten satu kan ada. Berarti Pak Jumani nggak ada menemui kemarin? Nggak ada kemarin, makanya dari rekan-rekan kecewa pada waktu itu. Nah, kemudian kita meradewan menyampaikan hasil daripada pertemuan di antara BPD dengan birokrat kabupaten yang di sini menyampaikan seperti itu. Tidak mau menemui dan alasan apa? Tidak tahu saya, itu kan ada. Kalau Pak Bupati jelas ada di Jakarta, Pak Bupati. Iya. Tapi kan lainnya kurang tahu, seperti dari sekdanya maupun dari asisten satunya itu kan saya tidak tahu. Apa sudah pernah diklarifikasi mungkin lewat WA apa telepon untuk Pak Bupati apa Pak Jumani? Konfirmasinya masalah gimana? Ini kan kemarin gini. Jadi kita tuh memang sebelumnya sudah mengadakan pertemuan secara persuasif. Kita menyampaikan ini loh keluarga daripada Badan Perusahaan Desa yang ada di Kabupaten Pati. Bagaimana enaknya, baiknya, karena kita juga secara kelembagaan kita adalah lembaga yang sangat berfungsi di desa itu. Kalau memang tidak berfungsi, bubarkan saja BPD itu kan begitu. Ya. Sudah cukup. Di depan pendopo itu adalah keputusan mutlak. Kalau setambal masih kita bawa pulang, berarti kita ya menerima keputusan dari eksekutif dan yudikatif. Jadi apapun yang terjadi,